Yuni Sara sudah berkali-kali merias jenazah, bahkan memandikan jenazah juga. Juliawati justru terus berkarir sebagai perias jenazah hingga saat ini. Bagi kebanyakan orang, mungkin tak pernah terbersit di benak mereka menjadi perias jenazah, apalagi sebagai profesi. Namun bagi sebagian orang ini, merias jenazah menjadi sebuah panggilan demi membantu dan menolong orang lain. Tak hanya masyarakat biasa, bahkan ada pula dari kalangan selebritis yang juga bisa merias jenazah. Inilah eksklusif pengakuan Yuni Sara, merias jenazah sang sahabat mendiang Selby Anwar pakai make up sendiri, dan pengakuan pengalaman perias jenazah lainnya, mulai dari kenapa memilih profesi tersebut hingga pengalaman mistisnya saat merias jenazah. Tapi benarkah Yuni Sara sudah berkali-kali merias jenazah, bahkan memandikan jenazah juga? Eksklusif, Yuni Sara perias jenazah Selby, sahabat sekaligus manajer Krisdayanti. Sebagai sahabat, ternyata Yuni Sara sendiri yang turun tangan langsung merias jenazah mendiang Selby Anwar, sahabatnya, sekaligus manajer sang adik Krisdayanti yang meninggal pada tanggal 3 Februari lalu. Tidak tanggung-tanggung, Yuni pun selalu memakai alat make up-nya sendiri guna merias wajah jenazah orang-orang terdekatnya agar terlihat cantik natural di hari-hari terakhir mereka berada di tengah-tengah keluarga tercinta sebelum dimakamkan. Tapi yang cukup mengejutkan, jenazah Selby Anwar ternyata bukanlah jenazah pertama yang dirias ibu dua anak ini. Sebelumnya, Yuni ternyata juga pernah merias jenazah orang-orang terdekatnya yang lain. Selain merias jenazah, pelantun tembang Hilang Permataku ini ternyata sering pula ikut memandikan jenazah saudara muslimahnya. Dan inilah eksklusif kepada tim Silet pengakuan Yuni Sara terkait keputusannya untuk turun tangan langsung merias sendiri jenazah sang sahabat Selby Anwar, serta penuturan Devilani sang sahabat terkait semua kebaikan yang melekat pada Yuni Sara. Enggak sih, kalau kalau misalnya hal-hal itu saya sering ya, kalau misalnya untuk mandiin jenazah dan lain-lain tuh udah sering mungkin banyak teman-teman, entah ibunya entah teman-teman saya yang memang emang sudah pergi. Kebetulan pas saya datang tuh mesti pas lagi memandikan, lagi apa, jadi saya memang turut serta, bukan di 1-2 orang, di banyak teman dan di banyak kerabat gitu. Make up-nya juga bukan yang pertama kali juga. Enggak, memang udah bawaan aja. Saya kalau ditanya alasannya apa, saya nggak punya alasan apa-apa. Ya kalau misalnya mandiin juga nggak punya alasan apa-apa, pas hadir aja begitu. Kadang-kadang yang kedukaan itu lagi kayak peleng-pelengan gitu loh. Kan peleng-pelengan, kadang peleng-pelengan. Jadi ya kita yang pas lagi itu ya saya refleks aja orangnya sebenarnya. Misalnya datang gitu, misalnya aduh nggak ada, lu cariin air, misalnya gitu ya, cariin air, cariin ini makanan apa, itu udah refleks. Jadi bukan karena mesti gimana enggak, itu refleks aja, memang sudah dilakukan seperti itu. Oh iya, dia sering sekali, nggak hanya ini, setiap keluarga dia usaha untuk rias kalau ada waktu. Untuk terakhir kali Yuni Sara kemarin yang make upin Mbak Selby saat di hari terakhirnya itu dia make upin. Ya mungkin kedekatan ya, persahabatan dari kuliah sampai sekarang. Sebenarnya sih, mau menangis. Sebenarnya kalau Bunda memang dari dulu tuh di geng ladies, keibuan, terus kita juga ngadu apa-apa sama dia. Jadi pas kalau ngeliat kayak gitu sih, sebenarnya bukan gak aneh lagi, itulah Bunda. Dia orangnya selalu care, terus kita aja yang mau megang aja kan gimana gitu. Kalau dia tuh bukannya geli ya, karena kan teman kita sendiri. Enggak, maksudnya gimana ya kalau megang orang meninggal yang kita udah kenal gitu. Ya udah kita nangis terus begitu. Ya udahlah, itu Bunda sifat tough-nya itu loh. Kerjaan biasa tapi punya nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah termasuk orang-orang yang menunaikan sebagaimana fardu kifayah. Juliawati, perias jenazah yang sudah merias 648 jenazah. Selain kisah Yuni Sara yang merias jenazah sahabatnya, menjadi perias jenazah jelas bukanlah cita-cita seorang Juliawati.
Juliawati juga mengaku menjadi perias jenazah lantaran dipaksa oleh keadaan. Ya, semua bermula saat ia melihat kondisi wajah sang tante yang tidak biasa saat meninggal dunia. Ia pun lantas tergerak untuk suatu saat nanti menjadi perias jenazah agar bisa merias wajah mereka-mereka yang berpulang agar tetap terlihat cantik di saat-saat terakhir mereka berada di tengah keluarga. Dan tanpa terasa, dari ketidaksengajaan itu, Juliawati justru terus berkarir sebagai perias jenazah hingga saat ini. Dengan ratusan jenazah yang sudah dipolesnya. Lantas apa saja pengalaman di luar nalar dan menyangkak yang pernah dialami Juliawati sebagai perias jenazah? Awal karir saya itu di tahun 2021 akhir, di mana saya mendedikasikan diri saya sebagai perias jenazah. Tapi saya baru mendapatkan bahasanya klien atau pasien pertama kali itu di tahun 2022 bulan Februari, ketika tante saya, adik dari papa saya meninggal. Dia anaknya tunggal, jadi anaknya takut. Jadi yang mendampingin selama proses memandikan, formalin, make up itu saya semua. 24 jam dalam 7 hari saya serahkan diri saya tuh untuk jenazah. Perasaan ya, ketika Tuhan kasih saya pasien pertama kali, happy-nya tuh setengah mati. Kayak orang lagi mengharapkan sesuatu, minta sama Tuhan, tiba-tiba dijawab. Itu berangkatnya tuh sukacita banget, bahagia. Dan lihat jenazah juga nggak ada serem-seremnya sama sekali. Saya merias tuh sambil bilang ke Tuhan, Tuhan terima kasih ya untuk kepercayaan ini, terima kasih ya Tuhan jawab apa yang saya inginkan. Ya sekarang puji Tuhan ya, Tuhan udah kasih saya kepercayaan hampir 650 jenazah. Gloria Elsa, perias jenazah gratis. Sejak usia 18 tahun, Gloria Elsa telah memilih untuk menjalani profesi yang jarang ditemui, yaitu sebagai perias jenazah. Namun buat Gloria ini bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hidup yang dimulai dengan tekad dan janji kepada Tuhan. Ya, Gloria memutuskan untuk melangkah menjadi perias jenazah pasca peristiwa tragis yang terjadi pada tahun 2018 silam saat ia harus kehilangan suami tercinta di tengah kesulitan biaya merias dan pemakaman yang menghimpitnya. Dari sinilah hati nuraninya terketuk sekaligus berjanji kepada Tuhan untuk membantu keluarga-keluarga yang tengah berduka dengan merias jenazah tanpa memungut biaya sepeser pun. Ya, Gloria tidak ingin menjadi sosok yang mencari rezeki di atas kesedihan orang lain. Lantas, bagaimana cara Gloria mendapatkan alat-alat make up yang digunakannya? Dan apa saja pengalaman-pengalaman di luar logika yang pernah dihadapinya saat merias jenazah? Awalnya aku ikut mama adalah perawat dan dia pemandi jenazah. Sering udah habis merias pasti aku dimimpiin. Jadi ini adalah banyaknya donasi-donasi yang dikasih dari teman-teman. Ada selebritis, ada selebgram, konten kreator, orang biasa. Jadi ada catokan juga, semuanya lengkap. Rasa takut pasti ada, apalagi ketika kita merias jenazah orang-orang yang meninggal kayak kecelakaan. Jadi banyak hal yang kita tertantang ya. Tantangannya ya masalah biasa, berani apa enggak? Enggak lah, saya mah nyerah kalau itu.
kelihatan satu sama lain. Gara-gara temen aku tuh ngomong gini, Ra, mama meninggal, bisa nggak tolong di make upin gitu loh. Ya udah, mulai dari situ aku belajar make upin pertama kali dan akhirnya terus dan belajar. Kayaknya takut udah hilang ya, gitu loh, maksudnya ya. Udahlah, kita pasrah aja, karena pasti suatu saat pun kita akan jadi jenazah. Jadi apa yang mesti kita takutin? Jadi yang patut diacungi jempol adalah keberanian mereka. Kalau ditawarin masuk lagi apa enggak sih, gue milih enggak.